Seperti yang janji saya dulu, bahwasannya ketika ini saya akan menjelaskan gimana caranya perhitungan IP ya. Nah, mungkin ada dibilang katanya, kalau misalnya saya pernah bilang mungkin ada sedikit gimana cara menghitung IP yang lebih cepat. Misalnya kita dikasih tahu ada namanya 2 soal seperti yang tadi dijelaskan video tadi sebelumnya. Ada namanya 187, 178, 189, 120, 27 nih. Nah, maka otomatis yang kita lakukan dulu ketika kita misalnya melihat ini soal, maka di dalam soal juga akan ditanya neo address-nya berapa, broadcast address-nya berapa, range IP-nya berapa, hostnya yang bisa dipakai itu, dan terakhir adalah subnet max. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, kita akan terlebih dahulu kita pahami dulu mengenai namanya subnet max. Nah, jadi sebelum kita lanjut, kita namanya masuk dulu ke bagian subnet max di sini. Jadi gimana? Pertama kita akan masuk namanya. Jadi kita akan saya dulu kopikan dulu ke dalam notepad yang baru. Jadi di sini. Nah, pertama yang pernah kita bilang adalah subnet max. Nah, kalau misalnya subnet max itu mungkin kalau misalnya dia per 27 nih, per 27. Apa sih maksudnya per 27 itu? Kalau misalnya kita bilang satu buah IP itu, kalau misalnya IP yang versi 4 itu adalah 32 bit. Berarti kalau misalnya kita bilang 8, 8, 8, 8. Loh, 8. Oh, ini berarti IP Google. Bukan. Maksudnya bukan IP Google, melainkan apa? 1111 1111. Baru ini saya copy aja biar lebih cepat. Baru ini. Inilah itu disebut dengan kata 32 bit. Jadi kalau misalnya kita totalkan dari depan sampai ke belakang, berarti kalau misalnya 8 dikali 4 itu adalah 32 pas. Berarti ini adalah 32 bit IP yang kalau misalnya itu ada IP versi 4 itu bisa ditampung. Nah, jadi kalau misalnya kita buatkan, kalau misalnya ini salah satu ini, berarti berapa untuk nilainya? Itu adalah 255, 255, 255, 255, 255. Ya, terlalu banyak. Oke, ini saya hapus. Atau biasanya ini sama dengan apa? Per 32 bit. Oke, nah sekarang pertanyaan muncul. Kalau yang per 27 berapa nih? Nah, lebih simpelnya itu berarti kita akan mulai dulu dari depan. 8 tambah 8 tambah 8. Oke, ini udah berapa nih? 8 kali 3 24. Berarti sisa 3 lagi ya. Berarti tambah 3 lagi di belakang, maka ini sudah jadi. Maka otomatis 11. Ini saya copy aja yang tadi. Baru 11 baru 1 2 3 1 2 3 4 5. Oke, berarti kalau kita bisa bilang adalah 255 255 255. Nah, terus berapa nih? 27 itu adalah 2 pangkat. Loh, susah ya. Nah, kalau bisa kita bilang ini ke 8 berapa? 128 tambah 64 tambah 32 berapa dia? Coba kalau misalnya kita gunakan biasa ya, 64 tadi 128 ya, tambah 64 tambah 32, maka ini totalnya berapa? 160 224. Oke, berarti 224 pas 224. Pertanyaan simple ya, tapi kayaknya susah tadi ya. Nah, supaya lebih gampangnya, kalau misalnya kita bilang kalau misalnya dicapek, nah kalau misalnya dicapek maka apa yang kita lakukan itu adalah gampangnya adalah kalau misalnya totalnya tadi adalah 32 nih, 32 dikurang 27. Oke, berarti totalnya itu adalah 5 ya. Ada yang tahu 2 pangkat 5 itu berapa? Oke, 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Oke, nah gampangnya kalau misalnya kita adalah totalnya 255, berarti itu kita adalah 256 dikurang 32 sama dengan apa? 224. Sama hasilnya dengan ini. Ini 2 cara untuk menghitung yang terserah kalian maunya. Kalian mau pakai apakah mau tambah satu dari depan, silakan, atau langsung kayak cara saya adalah pertama saya kurangi dulu. Nah, ini juga salah satunya adalah untuk mencari apa? Jumlah range IP yang bisa dipakai. Tapi apakah 32 yang bisa dipakai? Tidak. Nanti kita akan bahas kenapa bunga 32 tetapi adalah sekian. Kita akan nanti bahas. Oke, tapi sebelum ke sana kita akan bahas dulu ke bagian namanya ini subnet max ya. Jadi kita masih berfokus ke dalam namanya pencarian dalam subnet max. Jadi kalau dalam subnet max ini adalah per 32 tadi saya bilang. Maka 256 kenapa 256? Karena 256 itu adalah total secara keseluruhan
9 bit. Jadi kalau misalnya 8 bit itu 255 plus 1. Kenapa plus 1? Karena 0 juga dihitung loh. 0 plus 1 sampai 255. Berarti kalau misalnya kita bilang set 0 baru 1 sampai 255. Totalnya ini sampai sini itu adalah 255 plus 0. 0 juga terhitung ya. Jadi 0 itu adalah 1, berarti 256. Jadi 56 dikurang 32 hasilnya adalah 224. Simpel ya. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang adalah hasilnya untuk subnemax ini atau yang per 27 itu adalah berapa? 883 atau yang ini. Inilah subnemaxnya. Ini saya copy ke bagian atas. Oke, ini udah dapat nih. Terus apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan berikutnya adalah kita akan mencari ada namanya Oke, kita lanjut ke soal yang tadi. Di soal yang tadi ada namanya neo address, broadcast address, LAN IP, dan host yang bisa dipakai. Oke, supaya lebih gampangnya juga saya akan gunakan namanya range IP karena kita udah dapat nih subnemaxnya berapa. Maka saya akan masuk ke dalam kedua adalah bagian range IP. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang range IP yang di sini, ini saya akan masukkan ke dalam yang bagian ini. Oke, tadi untuk mencari range IP juga sama kayak tadi. Total keseluruhan bit itu adalah 32 dikurang 27 sama dengan 5 ya. Maka tadi saya bilang adalah 2 pangkat 5. Hasilnya adalah 32. Tapi tadi saya bilang apakah 32 ini merupakan range IP? Bukan. Ini bukanlah host yang bisa kita pakai. Bukanlah juga range IP. Jadi sehingga yang bisa kita pakai itu berapa? Dikurangi 2. Pertanyaan muncul. Pak, kok dikurangi 2? Kan totalnya 32. Kenapa bisa dikurangi 2? Apakah 2 itu nanti kalau misalnya soal lain dikurangi 4? Enggak. Tetap dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Masalahnya di sini ada namanya, kalau misalnya kita tahu sendiri, ada namanya kita mencari namanya network address. Oke, network address ini merupakan IP yang tidak bisa dipakai sama sekali. Jadi sehingga kalau misalnya kalian pengen tahu ini nggak bisa dipakai, ya jadi jangan sampai pakai ini. Oke, nah terus yang berikutnya itu ada namanya broadcast address. Ini juga adalah IP yang tidak bisa juga dipakai. Jadi kalau misalnya kamu pakai ini lebih baik jangan. Oke, jadi ada dua IP yang tidak bisa dipakai adalah network address dan broadcast address. Maka otomatis apa yang terjadi? Ya ini tidak. Oke, sampai sini aman ya. Nah, maka otomatis tadi udah tahu 20. Kenapa dikurangi 2? Dikarenakan ada namanya network address dan ada namanya broadcast address. Oke, nah terus Pak, saya gimana caranya network address itu berapa Pak? Nah, tadi kita udah dapat nih 32. Kita balik dulu ke 32 nih. Nah, maka kita akan mencari apa? Nilai kelipatan 32 yang paling mendekati 120. Jadi 32. Lalu terusnya kelipatannya tambah 32, 64. Terus berikutnya 128. Udah lewat nih. Harusnya tadi adalah 120 karena kita tujuannya adalah 120. Oke, nggak boleh lewat. Kurang boleh, nggak boleh lewat. Maka otomatis sampai di mana? 64. Maka untuk IP dari si ini, oke, untuk yang IP dari atas ini adalah berapa? 187 178 178 189 baru titik 64. Mungkin di bagian kanan di sini Pak, kenapa bisa gitu ya Pak? Nah, jadi basic dari network address itu adalah kalau misalnya semuanya itu angkanya harus adalah 0. Jadi tadi kalau misalnya kita bilang 5 bit 5 bit di belakang ini semua harus 0. Nggak boleh ada angka 5 bit di belakang. Jadi kalau misalnya 5 bit belakang itu ada misalnya ada angka 1 terus 0 0 1 0 1. Nah, itu nggak boleh. Jadi ada 1 0-nya 5 kali. Itu baru diperbolehin. Oke. Maka kalau misalnya kita cek nih, kalau 64, ini saya sudah sediakan kalkulator. Jadi kita cek yang 64. Berapa nih? Nah, ini saya copy ke sini. Kita cek di bagian sini 64. Bindernya itu adalah ini. Kita hitung 1 2 3 4 5 6. Nggak masalah nih. Yang penting apa? 5 bit di belakang 0. Oke. Nah, setelah itu Pak, terus broadcast address-nya gimana? Tadi masih ingat nggak? Yang selanjutnya tadi 32
Jadi ini berapa nih? Ntar dulu. Kita kelipatnya 32 ya. Untung saya tidak salah. Nah, lebih baik ternyata ada sedikit kesalahan. Tadi kita 32 ya. Tadi saya 32, 64, 128 ya. Ada yang dikurangi nggak? Nah, itu dia. Yang saya kurangi di sini adalah 96. Kelipatan tambah 32 tambah 32 ya. Kalau ini tadi saya udah buat ini berarti udah salah total. Karena ingat, tambah 32 tambah 32. Jadi kalau misalnya di 96, maka tambah 32 lagi. Berapa? 128. Nah, ini baru benar. Maka adalah 96. Ya benar 96. Maka kita masuk adalah 192, 168, 189, dan 96. Oke, kita cek 96. Apakah pas yang tadi saya bilang? Karakteristiknya berarti harus ada namanya sebanyak 5 bit di belakang itu adalah angka 0. Itu karakteristik dari si neo address. Jadi ini saya tutup dulu. Tadi adalah berapa? 96 ya. Oke, kita klik kan 96, 96. Ini saya copy. Terus saya pastikan di sini. Maka aman. Pak, apakah cuma satu cara ini, Pak? Nah, ada sih cara lainnya. Tetapi cara ini yang membutuhkan apa? Membutuhkan kalian memahami bilangan biner. Nah, kalau misalnya kita bilang 120, angka binernya berapa? Karena saya menggunakan kalkulator jadi cepat ya. Kalau tadi saya tidak menggunakan kalkulator mungkin agak lama. Jadi saya copy kembali. Oke. Nah, ini dia. Jadi fisiknya 5 bit di belakang harus angka 0. Itulah neo address. Maka 1, 2, 3, 4, 5 ini 0. Baru nih tadi kurang 1, 2, 3, 4, 5 pas. Oke, pas. Baru ini adalah 0, 0. Maka apa? Sama kayak ini 96 juga. Maka jawabannya tak sama. Jadi kalau misalnya ini kita ubah, berarti 5 bit di belakang itu harus 0. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 bit ini harus 0 ya. 0, 0. Sama dengan apa? Yang mana? Yang atas. Oke, ini dua cara. Tapi terserah kalian kembali. Saya terserah kalian kembali gimana cara kalian untuk mencarinya. Saya tidak tahu gimana cara cepatnya. Itu semua tergantung kembali kalian. Saya tetap menjabarkan dua cara, tapi terserah kalian mau gunakan cara yang mana yang lebih cepat. Oke. Nah, maka tadi adalah 5, 32. Kalau yang tadi cara pertama apa? Kelipatan. 32, 64, baru apa? 96, 128. Ingat, nggak boleh lebih, tapi boleh kurang. Oke, pas kurangnya itu berapa? Jadi kalau misalnya kita sama seperti pembagian itu yang mendekatinya berapa? Oh, nih, sekian, 96. Oke, aman? Nah, lanjut. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang di sini, ini cara yang kedua. Yang tadi adalah ini 11. Maka kita ubah, nanti adalah menjadi 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya berapa? Sama, 96. Oke, itu karakteristik dari name address. Berarti semua bit yang disesuaikan dengan angka sini, berarti 5 bit di belakang itu harus 0. Nah, itu kebalikan dengan namanya broadcast address. Dimana sih dari broadcast address itu apa? 5 bit di belakang itu harus angkanya adalah 1. Jadi apa yang kita lakukan? Copy yang tadi ini, maka ini saya ubah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sama dengan tadi berapa? Nah, saya nggak tahu ya, susah ya. Oke, kalau lebih gampangnya pakainya pasti adalah menggunakan kalkulator. Tapi nanti ada cara kedua. Gimana caranya? Nanti kita tunggu. Oke, berarti tadi adalah berapa? 0 aja, sisanya 1 di belakang ya. Kalau misalnya orang pandai mungkin, Pak, itu 127 Pak. Iya, gimana ya? Tapi kita cuma matikan aja. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa? Pas ya 127. Cepat kali. Jauh cukup berarti ya. Nah, ini nggak masalah. Oke, 127. Maka untuk yang broadcast address-nya nanti itu adalah sama, depannya tetap sama, belakangnya aja yang berbeda karena kita menggunakan namanya 5 bit aja. Maka ini saya copy, pindahkan ke bawah dan 127. Pak, tadi Bapak ada bilang ada cara kedua ya. Nah, cara keduanya itu cukup simple. Jadi tadi 96. Oke. Maka angka berikutnya ini boleh lebih nih. Maka tambah 32 nanti. Tadi kan 32 nih. Yang di sini 32 ya.
Oke, ini 32 nih. Maka tambahkan 32. Hasilnya adalah 128. Kurangi 1. Berapa? 127. Sama. Simple nih. Maka otomatis apa? Neo address dapat, range IP dapat, broadcast address dapat. Pak, tapi ada satu lagi loh Pak. Apa? IP yang bisa digunakan. Aduh, itu paling simple. Kenapa? Simpelnya itu apa? Gimana caranya? Aduh. Oke. Supaya nggak gitu semak ya, ini saya hapus dulu biar langsung jawabannya aja. Oke, ini saya hapus, ini saya buat sama dengan ini sudah, ini saya hapus juga. Baru ini saya ganti, saya pindahkan dia ke atas. Oke, ini saya hapus biar begitu semua ya. Maka ada namanya host. Kita balik dulu ke soal, saya lupa. Host yang bisa dipakai. Kayaknya sih dia ada kesalahan ya. Host yang bisa dipakai. Oke, hasil dipersilakan semuanya ini ya. Nggak masalah. Kalau misalnya mah dibilang dosen nggak pernah salah, ini buktinya dosen pernah salah, jadi tidak masalah. Yang penting satu, jangan sampai salah total. Itu dia. Maka ada namanya appearance tadi. Nah, appearance ini paling gampang tadi saya bilang. Gampangnya gimana? Nah, tadi kita ambil aja copy aja yang address, pindahkan ke sini plus 1. Karena ingat, Neo address itu nggak mungkin kita pakai, maka kita tambahkan 1. Berarti berapa? 97. Baru kedua, kopikan yang broadcast address. Nah, kalau ini broadcast, kurangi 1. Nah, gini aja. Simpel kan? Nah, maka apa? Kelima bagian ini siap. Mungkin tadi ada menggunakan kalkulator, tapi juga tidak ada menggunakan kalkulator. Tidak, saya tidak menggunakan kalkulator, ada juga beberapa bagian. Nah, ini semua gampang. Jadi tergantung kalian, ada 2 cara tadi saya berikan. Jadi sangatlah gampang. Oke, ini yang pertama. Kita akan lanjut ke yang ke bagian kedua. Maka ini saya udah bisa hapus. Oke, mungkin kalau misalnya kalian pengen mencatatnya, ya bisa kan pause yang bagian ini supaya kalian akan lebih cepat menangkapnya. Dan mungkin tadi ada cara-cara nih, itu bisa juga kalian dibilang itu namanya rewind ke belakang, sehingga ketika kita pindah ke belakang, kita akan mengecek dulu, oke tadi apa gimana, bisa dicatat kembali. Atau mungkin suara saya penjelasannya terlalu cepat, yang cepatnya ya, itu bisa ya di ulang-ulang ya, atau dibuat kalau misalnya pernah dibilang coba dibuat 0,7 detik kecepatannya ya, tergantung kalian sendiri. Oke, jadi ini udah aman ya. Ini akan saya hapus. Oke, ini saya hapus. Kita masuk ke soal berikutnya. Di soal berikutnya saya akan menggunakan ya, termasuk lah kalau kita bilang cara yang lumayan cepat. Oke, nah cara yang lumayan cepat itu gimana ya? Oke, nah tetapi untuk yang di sini mungkin untuk di bagian host range IP-nya itu mungkin akan saya host yang bisa dipakai itu akan saya tetap menggunakan namanya kalkulator. Kenapa? Terlalu banyak. Berapa tahu? Nanti kita lihat. Oke, nah tadi mulai dari mana? Range IP. Oke, kita masuk ke bukan range IP ya. Jadi kita mulai dari subnet max. Oke, kita mulai dari subnet max dulu. Oke, ini saya hapus. Oke, maka subnet max yang di sini 6 ya. Maka apa yang dilakukan tadi kalau misalnya kita bilang 8 ya. Ini 32 bit, tapi saya cuma 6. Maka apa? 6 0 0 0. Oke. Sudah sampai di sini, maka yang kita lakukan ada namanya sebanyak kalau bisa kita tadi 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0. Nah, terus gimana nih? Ya udah pakai kalkulator lah yang lebih cepat ya kan. Tapi saya nggak mau, tadi saya bilang adalah menggunakan cara yang lebih cepat. Kenapa ya nggak menggunakan kalkulator? Maka kita ingat dulu yang dua bagian 2 bit ini itu adalah 1 dan 2, betul? Nah betul. Jadi kalau misalnya betul 1 tambah 2 berapa? 3 ya. Ya dibilang Pak ini untuk anak kecil ya bisa juga ya kan. Nah ini nggak salah. Nah 3 total keseluruhannya dia adalah 256 dikurangi berapa? Kalian tahu?
berapa nih? 3 ya. Oke, tapi sebenarnya bukan. Ini adalah 255 dikurangi 3. 252. Kenapa Pak? Tapi Bapak dari bilang 256 Pak. Kok sekarang diganti Pak jadi 25? Jadi 32 ya? Ini terlalu banyak nih. 2 pangkat 2. Oke, kita gunakan cara kedua. Kalau misalnya kalian mau 256 tetap boleh, nggak masalah. Ya, kalau misalnya 256 kita tetap pakai 256. Maka yang kita lakukan, tadi kan 8 nih. 8 dikurang 6 berapa? 2. Pak, ini anak SD pun sudah tahu lah Pak. Nggak masalah ya kan? 2 pangkat 2 sama dengan 4. Pandainya. Maka apa? 256 dikurang 4 sama dengan berapa? 252 juga sama ya. Tergantung kalian gimana cara lebih cepatnya. Ini paginya adalah saya tidak menggunakan kalkulator. Maka apa hasilnya lulusan emang di sini adalah 252 000. Siap. Wis. Simpel? Nah, simpel. Masuk ke sekarang adalah host yang bisa dipakai. Ini tadi saya bilang host ini bisa dipakai. Kalau mungkin kan perhitungannya cepat, oke lah, nggak masalah. Tapi kalau tidak jangan, karena ini banyak nih. Gimana? Ini saya hapus ya. Ingat, kalau misalnya kalian pengen tahu cara ini, bisa kalian rewind kembali dan pause supaya kalian bisa mencatatnya lebih gampang, lebih cepat. Oke, ini saya hapus. Kita masuk ke namanya host yang bisa dipakai. Itu berapa nih? Adalah 32 dikurang 6. Berapa? 26 ya. Berarti 2 pangkat 26 sama dengan udah mulai kan? Nah, ini dia. Kenapa saya menggunakan kalkulator? Itu dia. Kenapa? 2 pangkat 26. Tadi kalau misalnya 2 pangkat sekian masih mending. Ini 2 pangkat 26. Maka otomatis apa? Perlu gunakan kalkulator. 2 pangkat. Ini pangkat ya. Ini saya pangkat ya kan? 26. Hasilnya lumayan banyak. Maka apa? Saya copy. Nggak bisa di copy ya. Oh, bisa. Copy. Mantap, bisa juga ternyata ya. Mantap itu juga. Maka nggak ada koma-koma. Nggak ada. Ingat, bisa diulang. Atau mungkin tengok yang tadi di pause. Nah, inilah. Dan saya kalau misalnya untuk host yang dipakai, saya tidak sarankan kalian tidak menggunakan kalkulator. Jadi kita harus menggunakan kalkulator untuk lebih cepat untuk memperhitungannya. Oke. Terus Pak, apakah kalau misalnya kita mencari namanya address dan broadcast address juga menggunakan kalkulator? Enggak perlu. Gimana caranya Pak? Nih, tahu dulu. Lupa kurangi 2. Ingat 2. Kenapa kurangi 2? Neo address dan broadcast address. Maka hasilnya adalah bukan 2564, berarti adalah 62. Oke, nah kita masuk ke sini. Nah, neo address. Oke, gimana caranya nih? Pak, tadi kalau belakang gampang nih Pak. Ini gimana ya Pak? Jangan takut. Oke, supaya kalian lebih cepat memahaminya, maka kita akan masuk langsung ke sini. Jadi gimana caranya? Nah, cara yang lebih gampang di sini adalah, misalnya tadi saya bilang adalah, maka kalau kalian ingat, ini anggap diabaikan dulu. Maka kita fokusnya lebih ke bagian depan ya. Maka tadi adalah 8. Oke, 8 dikurangi 2. Ya, pas. Ini kan dulu. 8 dikurangi, bukan Pak, 6 Pak. Oh iya betul. Oke, 2. Berarti 2 pangkat 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, simpel ya. Tetapi bukan sampai di sana. Bukan. Addressnya bukan juga 4. Nah, terus Pak, gimana nih Pak? Yaudah, buatlah tadi. Sampai tadi 4, 8, berapa? 12, 16. Pak, capek loh Pak. Nah, gampang ya. 120 dibagi 4. Berapa hasilnya? Ada yang bisa? Berapa? Itu adalah 30. Oke. Tapi pertanyaannya, sisanya ada nggak? Sisanya adalah 0.
Maka apa kejadiannya? Ini sudah merupakan neo address. Ciri dari neo address apa? 2 bit di belakang itu harus sama dengan 0. Maka ini sudah merupakan neo address. Jadi kalau misalnya saya bilang neo address, maka apa? Maka 120 kita cek. Supaya lebih gampangnya, supaya untuk lebih memastikan ya, kita akan menggunakan cek kembali. Saya akan berpindah ke programmer 120. Kita lihat, kita copy 120. Ini adalah ini 2 bit di belakang itu sudah merupakan apa? 0, 0. Berarti 120 ini sudah merupakan neo address. Maka neo address untuk ini berapa? 120 0 0 0. Kenapa? Karena sisanya 0. Tadi kalau misalnya sisanya 1 2 3. Nah, berarti apa yang kita lakukan? Nah, contohnya ketika kita misalnya sisanya itu lebih, bukan 0. Misalnya ini 4. Maka apa yang kita lakukan? Berarti 120 dikurangi 4. Berarti itulah jadi neo address-nya. Oke? Simple ya. Nah, 120 0 0 0. Ini merupakan network address. Maka saya pindahkan ke bagian sini. Simple, simple. Lanjut. Terus apa yang kita lakukan? Oh, broadcast address. Pak, tadi yang atas nggak huruf besar, Pak, ini huruf besar. Sudah saya pindahkan ke bagian huruf kecil. Maka tadi 4 ikutnya berapa? Tambah 4. Maka berapa? 124 kurangi 1 1 2 3 255 loh Pak, tapi tadi kan cuman yang depannya aja. Iya betul, ini kita per bit 6 loh. Kalau bit 6 berarti apa? Semua berarti adalah sebanyak berapa? Yaitu ada sebanyak 32 dikurang 6, berarti sebanyak 26 bit di belakang itu semuanya 0 untuk neo address, sedangkan untuk broadcast adalah semuanya 1, 26 bit di belakang. Oke. Nah, terus apa yang kita lakukan? Ya udah. Kira-kira apa? Evidence. Gimana dari cara cepatnya? Kopikan yang neo address. Apa yang lakukan? Tambah 1 sampai kopikan yang broadcast address kurang 1. Jadi simple, siap, dan cepat. Pastinya mungkin tadi kalau misalnya untuk hitungan cepat ini ya saya tidak sarankan gunakan tanpa kalkulator, tapi kalau ini silahkan, boleh. Oke. Nah, ini dia cara perhitungan cepat dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan ya silakan kalian tanyakan ke saya, atau bisa ke dosen-dosen lainnya, atau mungkin teman kalian yang mungkin dia sudah pernah belajar di bagian TKJ atau bagian MPL, atau mungkin pernah di bagian belajar jaringan, silakan ditanyakan. Tetapi jika tidak ada, berarti cukup sampai di sini. Dan kalau saya mau ditanyakan, benar mau ditanyakan, silakan ya, kita sudah sediakan adanya tempat kalian untuk bertanya di bagian PA kita, atau kita sudah menggunakan namanya Microsoft Teams ya. Nah, kita bisa gunakan itu. Dan satu lagi kita juga bisa menggunakan namanya e-learning. Oke. Jika nggak ada lagi mau tanyakan, berarti cukup sampai di sini, dan kita lanjut ke, mungkin bukan lanjut ya, minggu depan kita akan lanjut lagi dengan materi berikutnya. Oke. Jadi kalau nggak ada, jadi saya cukup sampai di sini. Dadah.